Garis besar dalam sini dan video ini saya akan bahas inilah alasan kenapa Big Mom adalah seorang Yonko yang dibentuk sangat baik oleh Oda Sensei. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Terpastikan sebelum kalian komen atau apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, dengan diakhiri chapter lalu terkait Big Mom yang akhirnya berhasil kesakitan setelah ditembus oleh awak kening dari Law dan juga Kid. Di sini saya akan bahas bahwa kenapa karakter Big Mom ini adalah salah satu karakter yang Oda build up sangat baik sejauh cerita ini berjalan. Yang bahkan ekspektasi kita kepada Big Mom selalu berubah lah karena plot yang sudah Oda bangun tersebut. Seperti dulu banyak yang bilang Big Mom ini adalah Yonko terlemah. Karena Oda ngebuat Big Mom selalu jadi badut doang lah dan sebagainya. Nah tapi seperti yang tadi saya katakan, Big Mom ini karakter yang well written banget oleh Oda Sensei. Dimana dia ini selalu berkonflik dengan dirinya yang ada hubungannya dengan orang lain di cerita ini. Oda benar-benar tidak buang-buang waktu dalam memenuhi ekspektasi kita terkait Big Mom ini. Dimana dulu ketika arc awal dari Big Mom sekali di Whole Cake Island, kita melihat Big Mom sebagai karakter yang sangat kejam yang memanfaatkan anaknya untuk sebuah pernikahan yang memang benar seperti itu. Alias seperti tirani lah untuk meningkatkan kekuasaan dari Big Mom ini. Yang tidak lama dari situ kita juga tahu kalau Big Mom ternyata punya suatu kelainan. Terutama terhadap makanan yang disebut sebagai sindrom tantrumnya tersebut. Yang membuatnya harus mendapatkan keinginannya, jika tidak dia tidak bisa dihentikan dan bahkan kelaparannya sampai membuat dirinya kurus sekali. Itu pun bahkan hanya dalam waktu singkat saja. Tidak sampai 2 atau 3 hari, lah giliran kita menurun 3 kilo aja susahnya, waduh banget. Itu sudah seperti dua sisi yang berbeda dari Big Mom seorang. Yang ternyata Big Mom pun ada kesadaran saat di mode sindromnya tersebut ketika dia berkata, bahwa jika Perospero berbohong terkait kue, dia harus membunuh anak tertuanya itu. Dan sampai ke Wano Kuni, dia harus bertemu dengan kesialan yang membuatnya kehilangan ingatannya itu. Yang di sini akhirnya kita pun tahu sisi lain lagi dari Big Mom. Lebih tepatnya sisi baik dari Big Mom ini yang benar-benar seperti Big Mom kecil, dimana mencintai semua orang di sekitarnya dan akan menolong mereka semua. Yang ternyata mode tersebut kembali dikeluarkan ketika Big Mom bertemu dengan anak kecil di Onigashima. Atau Prometheus menyebutnya sebagai mode Mama. Itu pun ketika dia bertemu dengan Otama. Bukankah prasangka awal kita, wah Big Mom bakal ikut membantu nih setidaknya untuk beberapa pertarungan di Onigashima ini. Dia mungkin akan respect kepada Nami karena membantu Tama dan akhirnya akan ikut merusak bajak laut Kaido. Ya sebenarnya itu plot yang cukup menarik sih, walaupun saya cukup senang jika itu salah alias tidak terjadi karena perannya seperti jadi tidak berguna untuk Big Mom ini. Yang karena hal itu sebelumnya, satu karakter kuat Big Mom dengan sangat brutal sekali yang kita pun lihatlah satu serangan tersebut kepada Ulti Chuan. Dengan serangan langsung yang menembus ke perutnya tersebut. Yang sejujurnya secara normal itu bahkan bisa ngebunuh orang sih, tapi karena mungkin dia Ancient Zoan, akhirnya dia masih dapat bergerak ya walaupun setelah dilemahkan sangat jauh sekali, akhirnya di last hit oleh Nami. Yang setelahnya pun kematian dari Zeus ini sesuatu yang menurut saya sangatlah brutal sekali dan tidak terprediksi dapat dilakukan oleh Big Mom. Dimana Oda memainkan perasaan pembaca terkait Zeus yang kasihan lah dan sebagaimananya hingga akhirnya dia dimakan oleh Hera. Yang akhirnya kita pun tahu untung Nami memanjangkan tagnya tersebut sehingga akhirnya Zeus berhasil masuk ke dalam kelima tag milik Nami. Tapi satu yang tidak terprediksi adalah sisi tirani dari Big Mom yang sangat mengerikan ini. Ternyata dia pun punya sisi mamanya yang membuatnya nurut dengan Tama. Hingga akhirnya dia menghajar dua orang Tobiropo
Ya walaupun hanya singkat atau ketika disetir sedikit saja, akhirnya Big Mom malah memutuskan membunuh Otama juga. Yang dengan itu akhirnya kita pun tahu sisi tirani dari Big Mom ini selama Whole Cake Island keluar lagi nih di sini. Memang di sisi lain impiannya sangatlah mulia, yaitu ingin menyatukan semua ras yang ada di dunia ini di satu tempat yang bernama Totoland. Tapi semuanya didesain agar mereka terpaksa hidup di bawah Big Mom. Lagi-lagi suatu konsep tentang sebuah tirani lah, yang bahkan di Whole Cake Island pun kita lihat ketika anaknya tidak mengikuti kemauan dari Big Mom ini sendiri, dia bahkan rela membunuh langsung anaknya tersebut dengan memakan jiwanya. Sama seperti ketika Tama yang dianggap mengkhianatinya itu. Nah, dimana sebenarnya jika diperhatikan, Zeus, Prometheus, dan Napoleon, tiga homies utama Big Mom sebelumnya, itu benar-benar merepresentasikan kepribadian dari Big Mom ini sendiri. Zeus, dia adalah seorang awan yang sangat lugu sekali yang percaya akan impian dari Mama. Sama seperti ketika Big Mom juga yang percaya akan impian palsu Mother Carmel yang dulu. Dimana impiannya dulu adalah dia ingin membuat suatu tempat di mana semua orang hidup berdampingan. Ternyata Mother Carmel aslinya dia adalah seorang penjual anak. Wah, ini sudah kacau sekali. Dimana untuk Prometheus adalah homies yang selalu memanfaatkan keadaan dan lebih strict sekali. Dia merepresentasikan seorang bajak laut dan bisnis lah, sama seperti Big Mom yang sesungguhnya. Dan untuk Napoleon, dia ini lebih ke tipe pemalu sih dan tidak akan bertindak jika tidak disuruh. Ini mengindikasikan ketika Big Mom yang lupa ingat telah bentukannya seperti itu. Dimana ketika Big Mom mengambil sisi dari Zeus dan menciptakan Hera, itu tersisa kepribadian jahatnya saja yang tertanam di dalam Hera ini sendiri. Dia terlihat sangat baik tapi di dalamnya sangat kejam sekali. Jadi di banyak sisi, Big Mom ini seperti kebalikan dari Shirohige lah yang dia pun sempat beradu dengan Marco sebelumnya. Di sisi lain, Shirohige adalah seorang ayah yang baik dan menjaga anak-anaknya alias krunya dengan sangat keayahan lah atau kekeluargaan banget. Dia akan bayar orang yang mencoba mengganggu anaknya tersebut walaupun mereka bukanlah anak kandung alias yang tadi saya katakan mereka hanyalah kru saja. Dan di sisi lain, anak kandung dari Big Mom dia jadikan seperti layaknya seorang kru biasa saja. Yang sebenarnya ini ada hubungannya lah dengan masa kecil dari Big Mom yang sangat berbeda sekali. Masa kecil dari Big Mom ini sama persis lah ketika Big Mom yang sedang lupa ingatan, alias Big Mom di mode baiknya. Yang mungkin setelah Carmel mati dia dimanipulasi oleh Straussen, atau mungkin memang ternyata Big Mom dikendalikan oleh Mother Carmel. Yang pernah saya bahas lengkap lah di satu video ini tentang Mother Carmel yang masih hidup. Dan dengan itu, Big Mom benar-benar seorang karakter antagonis yang sangat menarik bagi Luffy. Sehingga akhirnya dia harus berada di dua arc yang saling berkelanjutan. Di Whole Cake Island dan sekarang di Wano Kuni. Ya, sampai Onigashima sih. Yang kita pun belum tahu apakah dia akan dikalahkan di sini oleh dua Worst Generation atau tidak. Walaupun akan semakin panjang sih jika Big Mom ini belum kalah, dimana nggak tahu akan dikalahkan di arc apa setelah beresnya Wano Kuni ini. Tapi saya belum kebayang aja gimana cara ngalahin Big Mom itu. Yang sebenarnya dari situ saja Oda sudah mengingatkan kepada kita perkembangan karakternya yaitu seorang Yonkou. Dimana Yonkou ini adalah orang yang tidak ada tandingannya di New World. Sama seperti kata-kata Hawkins sebelumnya, bahwa kenapa mereka bisa bertahan atau memerintah dan berkuasa sangat lama sekali, ya karena kekuatan mereka ini sangatlah hebat. Sampai akhirnya kartu The Towers keluar. Nah, mengenai awakening dari Big Mom, menurut saya dia sudah sangat-sangat ahli sekali dalam menggunakannya. Atau dia termasuk user buah iblis dari usia yang sangat kecil sekali, yaitu di 8 tahun. Dan dia juga seorang Yonkou. Wah, ini sih pasti bakal sangat gila bentuk awakeningnya. Dan karena dia termasuk tipe Paramecia Manipulate, bisa jadi cukup mirip seperti Kid yang sama-sama Manipulate juga. Apakah dia bisa mengontrol jiwa manusia dan menjadikan miliknya? Waduh, ini sebenarnya bakal licik banget nih. Mungkin kalau kartu di Yu-Gi-Oh itu kayak Change Over lah, aduh. Ya sebenarnya Big Mom juga belum serius sih melawan kedua supernova ini, karena bahkan dia belum ngeliatin tonjokan House of Hakinya seperti saat dia meng-KO Pechuan. Nah, jadi itulah menurut saya tentang karakter Big Mom ini yang menurut saya sangatlah menarik Oda bangun kepribadiannya. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah.
Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video dengan kalian. Gue The Film pamit and I'll see you guys next time.